Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel saya, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia. Channel menginspirasi anak negeri seputaran perkebunan, kelapa sawit, dan tentunya dengan program integrasi sapi sawitnya. Teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan mereview terkait sapi Brahman Cross, sapi tropis, sapi dari daratan India yang sedang banyak dikembangkan di negara Australia, Malaysia, dan Indonesia, yang mana sapi Brahman Cross ini merupakan sapi pedaging yang mempunyai frame lebih besar dibandingkan sapi lokal Indonesia, sapi Bali, dan sapi-sapi lokal kita yang ada di negeri tercinta ini. Dan sapi Brahman ini mempunyai keunggulan ADG atau Average Daily Gain, pertambahan bobot badan untuk sapi pengemukannya ini lebih besar dibandingkan sapi lokal kita Bali yang biasa kita kemukan dalam kandang pengemukan. ADG sapi Bali hanya mencapai 0,7 kilo per hari, sedangkan sapi Brahman Cross bisa mencapai 1 kilo sampai 1,5 kilo per harinya. Tentunya banyak sekali feedlotter atau perusahaan-perusahaan feedlot yang ada di negeri tercinta ini, di Indonesia tentunya, mengambil atau membeli bakalan-bakalan dari luar negeri, dari Australia, sebagai feeder pengemukan. Biasanya sapi awal masuk di kandang fattening itu dengan range bobot 300 kilo yang nantinya akan dipelihara selama 100 hari sehingga dapat dijual nanti di range bobot 400 sampai 500 kilo. Teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, di kesempatan kali ini, di video kali ini, sapi Brahman kita lakukan pemeliharaannya di breeding integrasi sapi sawit yang kita kembangkan saat ini. Ini merupakan bakalan feeder betina umur 1,5 tahun, yang mana ini akan kita kawinkan tahun depan nantinya dengan range bobot 300 kilo untuk kawin pertamanya. Dan ini merupakan hasil dari program integrasi sapi sawit, anakan-anakan dari sapi yang kita kembangkan di perkebunan kelapa sawit, dan kita mulai sejak tahun 2014 hingga saat ini, dan populasi sudah mencapai 8.000 ekor. Teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, sapi Brahman ini merupakan sapi terkuat yang tahan pada kondisi iklim yang ada di Indonesia ini, yang mana Indonesia mempunyai iklim yang dominan tropis seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, rata-rata beriklim tropis yang mana suhu dan temperatur mayoritas panas. Sapi Brahman Cross direkomendasikan sebagai sapi yang dapat dikembangkan di daerah kita, daerah tropis tentunya, yang ada di seluruh penjuru negeri ini, untuk kita kembangkan sebanyak mungkin. Dan tentunya sapi-sapi anakan yang lahir di negeri tercinta ini tentunya lebih survive terhadap iklim topografi yang ada di negeri tercinta ini dalam pengembangan di perkebunan kelapa sawit. Teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia,
Seperti kita lihat dalam video ini merupakan aktivitas pagi seorang peternak integrasi sapi sawit. Setiap pagi kita melakukan stock opnam atau penghitungan populasi sapi saat berpindah dari blok lamanya ke blok berikutnya, memastikan stok populasinya saat berpindah. Kemudian kita juga melihat secara visual terkait kesehatan sapi saat berpindah ke blok barunya. Teman-teman, sahabat tani dan peternakan Indonesia, populasi satu kelompok ini kurang lebih ada 500 ekor setiap hari berpindah dengan luasan lahan 500 ekor ini. Satu bloknya atau satu rotasi grazingnya itu ada 30 hektar. Setiap hari berpindah 30 hektar, dan satu blok atau satu kelompok sapi ini mempunyai 90 blok atau 90 rotasi grazing, sehingga pada saat sapi ini balik ke titik awalnya, rumput atau vegetasi rumput yang ada di bawah naungan perkebunan kelapa sawit ini bisa tumbuh, bisa regrowth kembali, sehingga sapi-sapi yang kita kembangkan di dalam perkebunan kelapa sawit ini kecukupan hijauan rumputnya, sehingga pertumbuhannya akan menjadi lebih baik. Teman-teman, sahabat tani dan peternakan Indonesia, ini merupakan salah satu potret peternakan sapi sawit yang tentunya baik sekali untuk kita contoh di seluruh penjuru negeri ini dalam pengembangan sapi di Indonesia. Ini merupakan model peternakan tanpa kandang yang tentunya dapat memelihara sapi tanpa menggunakan kandang, sehingga tidak keluar biaya pembuatan kandang. Hanya kita maintenance atau membuat sebuah sistem pengembalaan sapi dan membuat sistem peralatan electric fencing untuk penjagaan sapi ini agar sapi ini dapat terkontrol dengan baik. Oke, mungkin demikian teman-teman sahabat tani dan peternakan Indonesia di video kali ini, di kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tentunya menginspirasi teman-teman dan rekan-rekan semuanya untuk memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit sebagai lahan padang pengembangan sapi, sehingga populasi sapi di Indonesia meningkat. Indonesia dapat swasembada daging nasional, mimpi kita semua. Harapannya pemerintah, perusahaan, pelaku usaha dapat konsen dan membantu dalam pengembangan populasi sapi di perkebunan kelapa sawit. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tentunya menginspirasi teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.